Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kali ini dengan Bu Sumina. Halo, apa kabar anak-anak Ibu? Ibu harap kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang selalu sehat dan semangat ya. Serta jangan lupa selalu menjaga protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak Ibu kelas 7, materi hari ini kita akan mempelajari tentang mengidentifikasi unsur-unsur teks cerita fantasi. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu siswa dapat mengidentifikasi unsur-unsur teks cerita fantasi. Sebelum materi kita mulai, Ibu mau bertanya nih, pernahkah kalian membaca cerita fantasi? Coba sebutkan judul cerita fantasi yang pernah kamu baca. Setelah membaca cerita fantasi, hal apa yang kamu dapatkan? Anak-anak Ibu, marilah kita amati video berikut ini. Kisah Panci Ajaib. Di suatu desa, hiduplah dua kakak beradik. Kedua kakak beradik ini mempunyai sifat yang sangat berbeda. Kakaknya sangat pemarah, pemalas, dan serakah. Sementara sang adik sangat rajin dan baik hatinya. "Adik, cepat kemari, aku lapar, cepat buatkan aku makanan." "Oh, maaf kak, maaf, aku tadi lagi mencuci. Suara air mengalir membuatku tidak mendengar suara kakak. Sekarang aku akan buatkan ya kak ya, makanan kesukaan kakak." "Kakak, makanan sudah siap." Bagus kalau begitu. Cepat kamu pergi ke hutan dan carilah kayu bakar." Lalu sang adik bergegas pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. "Wah, hari ini aku sangat beruntung. Kayu bakar aku dapatkan banyak. Besok aku bisa menjualnya ke pasar." Ketika hendak beristirahat, sang adik mendengar suara nenek-nenek dari balik pohon. Alangkah terkejutnya, ada nenek-nenek yang sedang berdiri. Sang adik langsung menghampiri. "Wahai anak muda, bolehkah aku meminta makananmu? Aku lapar." "Tentu saja, Nek. Ambil semua buat nenek." "Kamu baik sekali. Hatimu begitu tulus dan mulia. Kamu adalah orang yang cocok untuk mendapatkan ini. Anak muda, aku akan memberikan kau panci ajaib berikut dengan mantranya. Tapi aku berpesan, gunakanlah seperlunya. Jangan berlebihan, maka engkau akan celaka." Setelah lama berbincang, sang adik pun bergegas pulang. Sesampainya di rumah, sang adik menceritakan apa yang terjadi pada kakak. Lalu, sang adik mencoba membaca mantranya. "Panci ajaib, masaklah secukupnya untuk aku dan kakakku bubur yang sangat lezat." Dan benar saja, dalam hitungan menit, bubur lezat pun langsung tersedia. Keesokan harinya, sang adik bergegas pergi ke pasar untuk menjual kayu bakar. Sementara di rumah, kakak
kakak sedang mencoba panci ajaib. Adikku memang banyak aturan. Mantra tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Dasar ya dia. Sekarang aku akan mencoba mantra panci ajaib. Panci ajaib, buatlah makanan untukku yang lezat dan banyak sekali. Panci ajaib langsung bereaksi. Namun, betapa kagetnya. Ternyata panci ajaib terus memasak dan tidak bisa berhenti. Kakak berteriak minta tolong, namun tidak ada yang mendengar satupun. Untung sang adik datang tepat waktu. Ia bergegas langsung membantu kakak yang hampir tenggelam. Adikku, terima kasih. Engkau telah menolongku. Selama ini aku egois. Aku tidak suka membantumu. Bahkan aku tidak peduli padamu. Maafkan aku, adikku. Sejak kejadian itu, kakak menjadi sadar. Dan ia berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Mereka pun hidup berbahagia, penuh cinta. Setelah anak-anak ibu saksikan video tadi, apakah video yang baru saja kita saksikan termasuk cerita fantasi? Nah, kalau begitu, apa cerita fantasi? Ayo, siapa yang masih ingat? Ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya loh. Ya, betul sekali. Cerita fantasi termasuk ke dalam cerita narasi yang lebih mengedepankan sisi khayal dan imajinasi dari suatu cerita. Karena itu, cerita fantasi termasuk karya fiksi yang sudah pasti memiliki unsur-unsur. Nah, unsur-unsurnya ada dua. Satu, unsur intrinsik. Yang kedua, unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik ialah unsur yang membangun cerita dari dalam. Karena unsur-unsur inilah cerita bisa terbentuk. Sedangkan unsur ekstrinsik yaitu unsur yang terbentuk di luar cerita. Misalnya tentang pengarang atau kondisi di kehidupan nyata dan lain-lain. Pada kegiatan pembelajaran kali ini kita akan fokus pada unsur-unsur intrinsik teks cerita fantasi ya. Unsur-unsur intrinsik teks cerita fantasi itu ada tema, ada tokoh dan penokohan, ada alur, ada latar, ada amanat, dan sudut pandang. Semuanya ada 6. Apakah anak-anak ibu sudah tahu definisi dari unsur-unsur intrinsik tersebut? Nah, bagi yang belum tahu, adapun unsur-unsur intrinsiknya terdiri dari satu tema, yaitu ide cerita atau gagasan yang menjadi dasar terciptanya suatu cerita. Yang nomor 2, tokoh dan penokohan. Tokoh merupakan pemain atau pemeran atau pelaku pada cerita. Sedangkan penokohan merupakan perwatakan yang dimiliki oleh pelaku pada cerita. Perwatakan ada 4.
Satu, protagonis itu pelaku baik. Yang kedua, antagonis yaitu penentang atau pelaku jahat. Yang ketiga, kalau sudah ada yang baik, ada yang jahat, tentu ada ceritagonis, yaitu tokoh penengah atau pendamping. Yang keempat, figuratif, yaitu tokoh pembantu. Unsur yang ketiga, alur. Alur yaitu rangkaian dari peristiwa-peristiwa yang terjadi pada suatu cerita. Yang keempat, latar atau disebut juga dengan setting, yaitu yang menerangkan tentang waktu, tempat, dan suasana dalam cerita. Yang kelima, amanat, yaitu pesan moral atau pesan baik yang disampaikan pengarang kepada pembaca. Yang terakhir, yang keenam, sudut pandang. Sudut pandang adalah cara pandang pengarang menempatkan diri pada cerita yang ditulisnya. Pada cerita fantasi ini, sudut pandang yang umumnya digunakan yaitu sudut pandang orang ketiga. Nah, sekarang anak-anak ibu, bentuklah kelompok dengan teman-temanmu. Satu kelompok beranggotakan 3 atau 4 orang. Selanjutnya, berdiskusilah dalam kelompok umum dan buatlah rangkuman unsur-unsur intrinsik dari video cerita fantasi yang telah kamu tonton atau baca. Sajikanlah rangkuman dalam bentuk grafik organisasi atau yang disingkat dengan GO. Tulislah di kertas karton atau buku. Kirimkan foto GO kelompokmu dan presentasikan hasil kerja kelompokmu dalam grup WhatsApp kelas. Siswa lain akan menanggapi melalui fitur chat di grup WhatsApp kelas. Sekarang tibalah kita di akhir video pembelajaran ini. Jangan lupa untuk menulis refleksi pembelajaranmu tentang topik ini di kolom chat video ini ya. Untuk refleksi, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Bagaimana perasaanmu belajar hari ini? Yang kedua, apa yang kamu pahami tentang teks cerita fantasi? Terus yang ketiga, apa yang akan kamu lakukan setelah mempelajari materi ini? Waktunya hanya 1 menit ya anak-anak ibu. Oke, sekian pembelajaran kali ini. Terima kasih. Sampai bertemu lagi dalam video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Salam sehat dan